warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mulan. Hai. Halo. Oke guys, perkenalkan nama aku Rehan dan ini Dan saya Aska. dan kita kedatangan narasumber Pahoy. Selamat siang semuanya. Siang, Gimana Pak. kabarnya? Baik? Baik Alhamdulillah Pak. baik, Pak. Bapak Aska. gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Satu-satu. Iya. Nanyanya jangan rame-rame. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, ini dari podcast keberapa ini? Udah Podcast yang kelima nih, Pak. Podcast kelima ya, wah, luar biasa. Semoga makin maju dari IPM ya. Iya. Amin. IPM bidang PIP. 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 Mantap, mantap, mantap. Ya, Pak. Jadi coba Aska, apa yang mau ditanya untuk Pak Holik? Oke, Pak. Jadi Apa nih? Apa yang mau ditanya pertama ini? tuh, ini kan tentang orang tua ya. Jadi pentingnya berbakti kepada orang tua itu gimana, Pak? Pentingnya berbakti kepada orang tua ya. Salah Iya, satunya itu betul. apa? Salah satunya apa, Pak? Memang itu penting banget ya. Adanya kita di sini kan karena memang wasilah orang tua kita tuh, ya kan? betul. Iya, iya. Baik itu bapak ataupun ibu gitu kan. Maka banyak di ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis tentang kita harus berbakti kepada orang tua. Yang salah satunya di surat Luqman ya, itu salah satu firman Allah, kita harus berbakti kepada orang tua. Nah, berbakti kepada orang tua itu tidak ada batasnya. Nggak ada batasnya dia. Selagi orang tua kita masih hidup di dunia, kita berikan yang terbaik selaku anak ya. Ketika dia sudah tiada di dunia pun kita harus bisa berbakti. Nah, nanti ada cara-caranya tuh, ya kan? Kita berbaktinya seperti apa? Artinya di dalam Al-Quran firman Allah berkata, salah satunya adalah wala taqul lahuma uff. Ya, jangan pernah berkata kepada orang tua. Ya. Kadang ada satu guyon begini. Kalau nggak boleh kata berarti kalau mukul boleh dong. Wah, itu apalagi? Lebih Ya parah kan? itu Pak. Itu lebih parah, itu logika yang salah. Nah, logika yang benar adalah seperti ini. Kalau bicara saja nggak boleh, apalagi mukul seperti itu. Bayangin deh. Bayangin ya. Orang tua kita, terutama ibu, mengandung kita selama 9 bulan. Ya, itu perjuangannya seperti apa tuh? Mungkin kalau kita laki-laki nggak merasakan, ya kan? Itu sangat luar biasa, ya kan? Kita diberikan nutrisi yang baik, diberikan makan yang cukup, dijaga. Sedangkan kondisi ibu kita bagaimanapun kondisinya, kita dijaga. Itu sampai akhirnya dilahirkan, kita keluar dari rahim seorang ibu. Itu perjuangan. Banyak yang bilang juga itu kan nyawa ininya, taruhannya gitu kan. Itu sangat luar biasa. Seperti itu sih. Maka berbakti kepada orang tua itu wajib bagi seorang anak gitu. Ya. Makasih Pak. Cuman di sini pada berbakti sama orang tua nggak? Bakti lah, Pak. Bakti ya. Enggak. Oke, bagus lah. Ini jangan sampai kita membahas tentang berbakti kepada orang tua ternyata ada yang nggak berbakti, wah repot tuh. Ya, Mas sering membantu ibu ya, Pak. wah cocok nih kalau Rehan. Suka bantuin. Ngapain? Kadang kalau misalnya disuruh ngantar baju kotor ke laundry. Nah iya. Apa-apa hal-hal kecil nanti kalau sudah terbiasa kita akan bisa sampai ke hal-hal yang besar. Itu sih. Oke Pak. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, alasan kenapa berbakti kepada orang tua sangat ditekankan di dalam Al-Quran dan hadis. Nah, itu yang tadi Bapak sampaikan ya, bahwa memang agama Islam menekankan sekali bahwa kita harus berbakti kepada orang tua yang tadi Bapak sebut tuh di surat Al-Luqman ya. Di situ menceritakan suatu firman Allah, kita harus berbakti kepada orang tua. Salah satunya apa? Tadi orang tua kita, salah satunya ibu yang sudah merawat kita dari kandungan sampai kita lahir ya. Itu dijaga, dirawat, jangan sampai sakit, saking sayangnya ya. 9 bulan, setelah 9 bulan kita lahir ya, dijaga, diberi ASI apa segala macem ya kan, sampai kita besar, diberi nutrisi yang cukup
ya. Belum lagi waktu kecil kita belum mengerti apa-apa, rewel tengah malam bangun nangis, orang tua kita pun ikut bangun gitu kan, menyusui apa segala. Nah, makanya itu penting. Yang tadi Bapak bilang juga, salah satunya di surat Al-Luqman ada, ya, di surat firman Allah, wala taqul lahum ma'uf, jangan pernah berkata, itu salah satu perilakunya tuh. Makanya wajib tuh. Nah, kalau ada anak yang tidak berbakti kepada orang tua, ya dia mendapatkan predikat durhaka kepada orang tua, seperti itu. Jangan sampai lah, nauzubillah min zalik, jangan sampai kita menjadi anak yang durhaka kepada orang tua. Begitu mulianya agama Islam memuliakan orang tua. Itu kan beberapa firman Allah banyak di dalam Al-Quran yang tadi Bapak sebutkan, yang tadi Bapak bacakan juga, ya, di hadisnya pun ada. Gitu, maka berbakti kepada orang tua itu harus kita selaku anak. Gitu. Oke, Pak. Oke, pertanyaan yang ketiga itu. Kisah di dalam Al-Quran tentang berbakti terhadap orang tua. Contohnya Luqman ayat 14, Al-Isra ayat 24, dan Al-Baqarah ayat 83. Itu gimana? Nah, ya. Jadi untuk kisah di dalam Al-Quran kan banyak ya. Kalau Bapak jelaskan semua akan banyak juga waktunya. Cuman yang menarik adalah yang sederhana yang Bapak ceritakan, yaitu ada kisah di zaman Rasulullah SAW, yaitu Uwais Al-Qarni. Ya, ini udah menjadi cerita umum ya. Biar biar terkenal saja bahwa Uwais Al-Qarni ini adalah seorang ulama. Ya. Dia sangat berbakti dan sayang sama orang tuanya. Ya, Uwais Al-Qarni itu waktu itu sedang punya penyakit kan, sehingga seperti itu, dan ibunya pun sedang sakit. Makanya dia merawat orang tuanya sedemikian rupa dengan cinta dan kasih sayang dia terhadap orang tua. Nah, orang tuanya sadar, ibunya gitu ya, bahwa dia beranggapan hidup di dunia ini sudah nggak lama lagi. Mau minta satu permintaan, mau naik haji lah, cintanya seperti itu. Nah, Uwais Al-Qarni yang memang sangat cinta dan sayang terhadap orang tuanya berpikir mencari cara bagaimana bisa memberangkatkan haji orang tuanya ini kan gitu. Sedangkan zaman dulu itu belum ada transportasi secanggih ini. Zaman dulu ketika zaman para tabi'in dan sahabat, begitupun Rasul, ketika berangkat ke Mekah atau naik haji itu kan kendaraannya hanya onta, dan itu memakan waktu yang banyak. Iya, hanya onta dia. Jadi onta, terus bawa perbekalan banyak, jalan di gurun pasir yang padang gitu kan gitu. Dia merawat, singkat cerita, Uwais Al-Qarni membeli suatu binatang, namanya binatang lembu. Binatang lembu itu kecil binatangnya, karena nggak bisa beli yang besar kan. Singkat cerita dirawat sampai lembu ini besar. Nah, tujuan Uwais Al-Qarni adalah bukan berternak. Ya, tujuannya apa? Untuk menjadikan lembu ini kendaraan atau pelatihan dia, supaya dia kuat. Kalau dia udah kuat mengangkat lembunya sampai besar, itu tujuan dia mau ngangkat orang tuanya ke Mekah gitu. Saya beli gendong. Nah, orang tuanya itu digendong gitu. Jadi latihannya Uwais Al-Qarni pakai lembu itu. Tiap hari ngegendongin lembu bulak-balik sampai lembunya itu ukuran 100 kilo. Ya, berat. Nah, singkat cerita, berangkatlah ya Uwais Al-Qarni sama orang tuanya yang sedang sakit itu, digendongnya ibunya. Itu saking sayangnya dia sama orang tua gitu kan. Dan ibunya menangis, haru. Iya, karena dengan tekad Uwais Al-Qarni yang sangat sayang sama ibunya, dia mau naik haji sampai digendong. Sedangkan masyarakat pada umumnya yaitu dia naik unta, mau digendong, mau berangkat segala macam. Nah, dari kisah ini kita bisa membuat gambaran atau menjadi inspirasi kita bahwa kita emang harus benar-benar sayang sama orang tua kita. Jadi jangan sampai kita
mengabaikan. Betul, selagi masih ada. Kalau nggak ada, Udah. iya, seperti itu. Jadi itu salah satu cerita inspirasi bahwa untuk kita sangat harus berbakti kepada kedua orang tua seperti itu. Ya. Oke Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, cara berbakti kepada orang tua yang hubungannya kurang baik dengan anak atau orang tua yang sudah tidak ada. Itu Ya. bagaimana tuh Pak? Untuk hubungan orang tua, ini kadang kita yang sekarang nih ya, sama bapak kadang nggak mau ngobrol, Iya. sama ibu kadang nggak mau ngobrol gitu kan, karena terbatas komunikasi dan memang zamannya sudah berbeda, itu kan lebih asik main gadget gitu kan. Jika kita mempunyai konflik terhadap orang tua, ingat ya, semarah apapun orang tua terhadap kita, sekesal apapun orang tua terhadap kita, itu demi kebaikan anaknya. Bukan berarti dia nggak sayang. Malah sayang ya Pak. Justru sayang. Memberikan terbaik untuk anaknya supaya anaknya tidak masuk kepada hal-hal yang negatif. Tetapi kadang seorang anak salah mengartikan. Mengartikannya apa? Ketika dilarang artinya orang tua tidak sayang. Betul. Dia berpikir dia tidak mengabulkan apa yang diinginkan anaknya. Padahal larangan itu adalah bentuk kasih sayang supaya ada filter. Ya, ada filter dalam bergaul, dalam berteman supaya tidak masuk ke hal-hal yang negatif dan selalu bisa masuk ke ajaran-ajaran Islam. Ya, nah akhirnya apa? Bentrok orang tua dengan anak. Ya, jangan sampai seperti itu. Kita pun selaku anak jangan egois, ya. Kita harus berpikir bukan berarti dia nggak sayang. Dia sayang sama kita gitu. Makanya mereka melarang seperti itu. Memang kadang kita suka ego kan. Wah, nggak boleh nih. Berarti ayah bunda nggak sayang sama aku nih kalau kayak gini. Enggak. Ya. Itu bentuk kasih sayang orang tua kita gitu. Toh orang tua kita pun kalau itu halnya yang positif, itu yang bermanfaat, pasti akan didukung. Kan gitu. Betul. Itu caranya tuh untuk orang tua yang kurang baik hubungannya, faktornya salah satunya itu. Dengan apa? Ya kita selaku anak harus punya prinsip itu bahwa orang tua kita pasti sayang sama kita. Gitu. Betul. Oke. Nih ada satu lagi nih Pak pertanyaannya. Kenapa berbakti kepada ibu lebih diutamakan di Al-Quran daripada bapak? Ya. Memang Rasulullah SAW juga pernah meriwayatkan ya. Yang disayang ibumu baru bapakmu. Itu kutipan dari itu bahasanya adalah bukan kita kita artikan secara harfiah. Oh berarti udah sayangnya sama ibu doang nih, ibu 3 kali bapaknya sekali. Enggak. Ya itu kalau kita maknai secara harfiah artianya itu berarti ayah diakhirkan, ya kan? Nggak gitu. Kita mana itu bahasa secara kias bahwa seorang ibu memiliki peran yang sangat penting, ya. Begitupun ayah. Kenapa disebut 3 kali? Karena apa? Ibu yang mengandung, ibu yang menyusui, serta ibu juga yang melahirkan. Artinya ingat, semua itu ada perjuangan dari seorang ibu. Nah, setelah itu baru ayah. Nah, ayah ini juga mencari nafkah. Harus kita berbakti kedua orang tuanya. Salah satunya mencari nafkah juga, betul. Nah, jangan kita maknai itu secara harfiah. Berarti ibu 3 kali, ayah sekali. Ya udahlah, ayah mah jangan sayang-sayang banget, jangan gitu. Rasa sayangnya harus sama. Rasa berbaktinya harus sama
Itu loh, jangan mentang-mentang disebutnya 3 ibu, yang satu ayah, ya udah ayah mah jangan sayang-sayang banget lah. Jangan dong. Nggak boleh. boleh. Ya, keduanya harus Saya sama gitu. Ke ibu pun sama, ke ayah pun sama. Jadi jangan sampai ada yang timpang dan berbeda. Begitu salah satu alasannya. Ya, Oke Pak. oke? Dan itu terakhir Pak. Apa? Udah. Apa nih? mungkin cukup sampai Cukup sampai Cukup sini ya? aja ya Pak. Iya baik, kalau emang cukup. sebelumnya terima kasih ya Pak. Ya, Makasih ya, Pak, sama-sama. sudah jadi Masya narasumber Allah. kita. Ini Makasih ya Pak. Bapak doakan supaya makin oke kegiatan podcastnya dan Amin, amin. apa namanya yang Bapak sampaikan pun bisa bermanfaat karena ini Bermanfaat buat ya keseluruhan. kita ngobrol santai aja gitu kan, jadi nggak terlalu banyak yang Bapak sampaikan berupa ayat hadis ataupun cerita-cerita gitu kan. Salah satu sampelnya aja, ya, semoga bisa menginspirasi bagi yang menonton podcastnya gitu ya, Rehan. Ya, oke Pak. Udah. Baik, untuk sekian dari kami. Sekian dari kami. Nun wal qalami wa masturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye sahabat mulaan. Dadah.